apart just in time. You say at least it was worth the try. Halo sahabat Kidbayers, selamat datang di podcast Kidbay FEB Unan, tempat ngobrol santai, menyenangkan dan seru soal dunia investasi, ekonomi dan isu-isu finansial yang lagi hits nih teman-teman. Nah, podcast ini juga bakal ditayangin di Unan Official, channel yang edukatif, informatif dan inspiratif. Nah, podcast ini bakal ditemenin sama aku, Dayana Noveliza, dan juga partner aku, Isma Aulia. Halo semuanya, senang banget bisa nemenin kalian ngobrol bareng. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang lagi sedap-sedapnya nih. Bener banget Is, ngomongin soal pasar saham, hal yang biasanya kita bayangin itu pasti analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga mungkin strategi cuannya teman-teman. Kali ini kita bakal bahas hal yang lebih deep lagi nih teman-teman, yaitu soal korupsi dan dampaknya terhadap pergerakan saham di Indonesia. Benar banget, apalagi belakangan ini kan kita lagi dihebohkan nih sama kasusnya korupsi Pertamina. Nah, ini tuh bukan soal tentang kasus hukum aja loh teman-teman, tapi ini juga berpengaruh terhadap kepercayaan investor di pasar modal. Nah, supaya obrolan kita jadi lebih seru teman-teman, kami sudah mengundang narasumber yang benar-benar sudah expert di bidang ekonomi dan juga investasi nih. Nah, supaya obrolan kita jadi lebih seru, kami sudah mengundang narasumber yang benar-benar sudah expert nih teman-teman di bidang ekonomi dan investasi. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita, yaitu Bang Dapi. Halo Bang Dapi. Halo. Oke Bang, kalau kata orang nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dulu dong Bang, perkenalan dirinya dulu. Oke, sebelumnya halo Kidbayers. Jadi perkenalkan, nama aku Muhammad Rizka Dapi, biasa dipanggil Dapi, merupakan mahasiswa akuntansi angkatan 2022. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh host kita tadi, kalau aku emang memiliki sedikit pengalaman di investasi dan juga ekonomi. Khususnya di topik kali ini yang memang lumayan berat. Memang request sebelumnya ke teman-teman dari host juga, teman-teman panitia dari podcast ini juga, untuk bawain materi yang memang udah agak expert lah gitu kan. Jadi dapat materi yang lumayan sulit itu mengenai korupsi di Indonesia dan dampaknya pada pergerakan saham di pasar modal Indonesia gitu. Kalau dari pengalaman Bang sendiri nih, Bang udah punya pengalaman apa aja sih Bang? Oke, mungkin sedikit flashback. Jadi untuk pengalaman investasi sendiri, abang udah mulai investasi itu dari SMA, lebih tepatnya di kelas 2 SMA. Itu abang suka kalau dulu abang lebih suka nabung emas dulu kalau misalnya dulu. Jadi emas digital. Akhirnya di SMA karena memang dana yang terbatas, akhirnya kan abang coba untuk waktu udah masuk kuliah, abang coba akhirnya untuk mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia gitu kan. Akhirnya di fakultas kita sendiri gitu kan, fakultas ekonomi itu memang ada satu organisasi yang memang khusus untuk membahas mengenai investasi gitu kan. Ya salah satunya ya Galeri Investasi gitu kan, Galeri Investasi Digital kalau sekarang, Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi di galeri ini sendiri akhirnya abang join nih gitu kan. Akhirnya abang join sebagai staf humas, tahun berikutnya abang sebagai direktur utama. Kemudian saat ini abang tetap menjabat sebagai pengurus pasif, itu sebagai komisaris utama gitu mengenai investasi ini gitu. Iya, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Kita nggak salah ngundang ya Yan? Iya, bener. Sekeren ini loh narasumber kita. Oke Bang Dapi, kita kan tahu nih Bang, kalau korupsi itu bukan lagi barang baru ya Bang. Tapi kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini, menurut Bang Dapi, itu situasinya itu lebih membaik atau sebaliknya malah memburuk Bang? Oke, mungkin udah kita lihat sendiri ya secara umum kan mengenai korupsi Indonesia nih kan. Apalagi beberapa tahun ke belakang ini, mulai menjabatnya Bapak Presiden kita yang sekarang, itu Pak Prabowo, kita lihat kan bahwasanya korupsi itu satu persatu mulai terbuka gitu kan, mulai dari kasus timah kemarin, kemudian kasus Pertamina, kemudian kasus juga yang paling baru itu Antam gitu kan. Jadi kalau dibilang membaik atau memburuk, pastinya korupsi di Indonesia ini semakin hari semakin memburuk gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita lihat by data, indeks korupsi Indonesia tuh makin hari memang di posisi yang lebih mengkhawatirkan gitu. Wah, jadi separah itu ya Bang kondisinya saat ini? Iya, emang separah itu ternyata korupsi yang ada di Indonesia gitu kan. Apalagi yang Pertamina kemarin kan yang memang lebih heboh gitu kan sebagai yang sebelumnya mungkin ada korupsi lainnya memang yang udah nunggu nomor 1, ternyata Pertamina yang sekarang menjajaki ranking 1 korupsi paling besar di Indonesia gitu kan. Tapi ini Bang, kalau kita lihat dari perspektifnya investor nih Bang, kira-kira gimana ya Bang investor jangka panjang itu kalau dengar kabar yang buruk kayak gini Bang? Oke. Jadi kan
kita flashback nih gitu kan. Kalau misalnya kita di pasar modal itu kan kita berbicara tuh kan mengenai kepercayaan sebenarnya. Iya. Gitu kan. Karena bursa efek ini kan memang terbuka secara umum, siapapun bisa beli gitu kan. Tapi mereka beli pun pasti ada pertimbangannya gitu kan. Atas kepercayaan siapa yang megangnya, siapa orang di baliknya, apa kerjaan mereka, bagaimana mereka ngurus ini, bagaimana manajemen mereka gitu kan. Ya, pada akhirnya dengan korupsi-korupsi yang tak ada ini gitu kan, pasti menurunkan citra daripada perusahaan itu gitu kan, sehingga investor-investor tuh biasanya itu mulai menarik dana mereka dari perusahaan-perusahaan ini. Tapi ada beberapa case yang memang saham-saham itu bisa jadi nggak volatil terhadap hal-hal yang terjadi dari korupsi ini gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya tuh misalnya perusahaan-perusahaan yang memang dia tuh basicnya tuh komoditas. Misalnya kayak Antam nih, kemarin korupsi nih, kemarin kan ada korupsi sekian ratus gitulah, gitu kan. Tapi ngaruh nggak bang di pergerakan sahamnya gitu kan? Enggak, karena apa? Antam tuh kan ya fokusnya di emas saja. Ya kalau misalnya emas turun ya mereka turun, emas naik ya mereka naik gitu kan. Korupsi nggak korupsi ya akhirnya nggak peduli juga gitu. Ya akhirnya kan ke komoditas juga, sama kayak Pertamina. Pertamina kan juga gitu. Pertamina kan minyak dan gas gitu kan. Minyak dan gas, akhirnya minyak dan gas kalau harganya naik ya saham mereka naik. Karena mereka apa? Karena ada opportunity di sana, bahwasanya laporan keuangannya bakal bagus nih gitu, maka harga saham bakal naik juga gitu. Jadi di mana pandangan terhadap investor jangka panjang terhadap korupsi ini, kita balik lagi sahamnya sama apa dulu. Kalau misalnya sahamnya Pertamina sama sahamnya Antam itu nggak bakal berpengaruh, bukan nggak bakal pengaruh sih, tapi nggak secara signifikan gitu loh bakal berpengaruhnya gitu. Berarti balik lagi ke jenis sahamnya itu ya. Betul. Bang. Kalau boleh tahu saham apa yang kalau boleh tahu korupsi di perusahaan apa yang kira-kira bakal berpengaruh nih bang ke investasi? Yang kemarin mungkin kita flashback agak jauh lagi nih, kita beberapa saham yang mungkin dulu itu yang pernah korupsi dan memang impact-nya tuh besar banget. Tuh ada dua yang abang ingat ya. Yang pertama tuh Garuda Indonesia, yang kedua itu Wika Beton Salim, Wika Beton kalau nggak salah bang. Jadi dulu perusahaan Garuda itu memang kan dengan case-nya yang mengenai tata kelolanya, mengenai apa fraud yang terjadi di Garuda Indonesia gitu kan. Jadi karena memang Garuda Indonesia ini bukan komoditas seperti yang bilang tadi kan. Jadi Garuda Indonesia ini ketika ketahuan nih ternyata mereka melakukan fraud, adanya pengakuan yang tidak seharusnya diakui gitu kan. Jadi respon investor terhadap Garuda Indonesia itu menurun gitu kan. Mereka nggak percaya lagi nih terhadap Garuda Indonesia gitu kan. Bisa kita lihat mungkin teman-teman yang mungkin yang nonton nanti boleh lihat nanti saham Garuda itu di tahun 2020, 2019 lupa. Pokoknya penurunannya secara signifikan. Bahkan sekarang kalau abang nggak salah saham Garuda itu udah di angka di bawah 100 per lembar sahamnya gitu kan. Apalagi Wika itu salah satu fraudnya yang mungkin impactnya paling gede gitu kan. Karena penurunan yang signifikan akhirnya saham Wika itu disuspend, bahkan mungkin baru dibuka beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi gitu. Nah, kalau ada skandal korupsi seperti yang di Pertamina atau Antam seperti yang kita bahas tadi, Bang, itu apa ya, Bang, dampak atau efek langsungnya terhadap saham-saham BUMN atau mungkin pasar secara keseluruhan, Bang Dapi? Oke, seperti yang mau bilang tadi kan, kalau misalnya di pasar modal ini kan dasarnya itu kan dasar kepercayaan gitu kan. Jadi dengan adanya korupsi ini, kalau misalnya efek langsung gitu kan, kalau efek langsung itu kan pastinya kan ya ke saham-saham yang yang punya masalah ini tadi, yang melakukan fraud ini tadi, yang melakukan korupsi ini tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita balik, apakah bakal ngefek ke saham-saham BUMN bang gitu kan? Sebenarnya nggak juga, tapi dengan banyaknya korupsi di Indonesia, dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia, kemudian kebijakan-kebijakan dari presiden kita, jadi mungkin bisa kita lihat, mungkin kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu, bursa efek kita itu tuh dibekukan 30 menit gara-gara IHSG itu, indeks harga saham gabungan itu turun kalau nggak salah 6% gitu kan. Karena sesuai peraturan dari OJK, kalau IHSG itu turun 6%, pembekuan. Jadi pasar saham kita di Bursa Efek Indonesia ini bakal dibekukan 30 menit gitu kan. Jadi dari korupsi ini apakah bakal berimpact bang ke saham-saham lain? Sebenarnya kalau secara langsung enggak. Tapi kalau misalnya udah banyak terjadi di negara kita nih gitu. Udah Timah tadi, udah Pertamina tadi, udah Antam juga kan, BUMN semua tuh gitu kan. Kemudian ditambah pula dengan kebijakan ekonomi yang udah
nggak tahu nih arahnya kemana gitu kan, apakah arahnya ke rakyat, arahnya kemana, ke pejabat atau kemana kan kita nggak tahu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kan investor tuh kan kabur dari kita, nggak percaya lagi nih sama Bursa Efek Indonesia gitu kan, karena isinya korupsi aja, ini laporan ininya diinin gini-gini. Akhirnya dampaknya secara umum itu tadi yang terjadi, IHSG turun, anjlok gitu kan, investor kabur semua, nggak mau lagi investasi di saham-saham di Indonesia gitu. Sebenarnya itu impactnya gitu. Berarti dampaknya itu nggak cuma sekedar di perusahaan dia aja ya Bang, Betul. tapi juga ke keluar kayak ke investor asing atau ke pejabat lainnya gitu Betul. ya Bang. Nah, kalau untuk contoh konkretnya nih Bang, ada nggak Bang contoh? Contoh konkret. Tadi sudah Bang bilang sih kalau contoh konkret kan. Kalau misalnya kemarin kita pasar saham Indonesia dibekukan 30 menit kan. Kalau misalnya kita yang secara langsung nih anjlok secara langsung, yang Bang bilang tadi yang Garuda Indonesia tadi kan, itu langsung anjlok tuh dari harga berapa langsung ke sampai saat ini pun dia di bawah 100 harganya. Kemudian kalau yang secara langsung juga korupsi mengenai Jiwasraya dan Asabri juga dulu sempat bikin saham kita, indeks saham kita yang ada di Indonesia ini memang juga sempat turun juga nih secara signifikan gitu. Mungkin itu sih salah satu contoh-contohnya gitu. Terus kalau untuk investor retail kayak kita ini Bang, gimana ya Bang? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kita nih kan investor retail kan, mungkin dananya dana mahasiswa gitu kan, di bawah 10, di bawah 5, di bawah 2 gitu kan. Jadi gimana harus kita gimana respon kita sebagai investor retail? Sebenarnya kalau investor retail tuh sebenarnya kalau beberapa orang yang Abang kenal gitu kan, beberapa orang yang memang pernah Abang ajak diskusi gitu kan, selalu bilang jangan pernah men-timing pasar gitu kan, jangan pernah men-timing pasar saham gitu kan, karena kita nggak pernah bisa menebak gitu kan, karena apa yang kita lakukan, apa analisa yang kita lakukan kan biasanya kan memang spekulasi daripada kita gitu kan, spekulasi dari kita nganggap oh ini bisa naik, oh ini bisa turun gitu kan. Terus kita sebagai retail harus gimana Bang? Kalau Bang pribadi nih ngomongnya, ketika saham itu turun bukan berarti kabur aja juga, tapi terkadang kita coba lihat ke secara jangka panjangnya gitu kan. Secara jangka panjang kan kita lihat beberapa saham di Indonesia kan memang masih bisa maksudnya itu dalam artian masih bisa dipercaya gitu kan, masih ada tata kelola yang lebih baik gitu kan. Jadi beberapa saham di Indonesia pun masih tetap bisa kita investasi gitu. Jadi secara kita sebagai investor retail harus gimana? Yang pertama tuh ya kita harus cross check gitu kan, kita harus cross check mendalam gitu kan mengenai saham-saham ini. Harus kita saring lah mana perusahaannya memang tata kelolanya bagus, mana saham-saham yang memang dia manajemennya bagus, pelaporannya bagus, dia diaudit pun oleh auditor terkenal, Big Ten, Big Four gitu kan. Jadi kita sebagai retail ya memang harus kayak gitu. Kita harus lebih lebih kritis gitu ketika kita berinvestasi gitu. Bukan sekedar sekedar diajak teman, bilang teman beli saham A, beli saham B, kita langsung beli. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita sebagai investor retail kita harus kritis, kita harus bisa menyaring mana saham yang harus kita beli, mana yang memang punya prospek yang bagus, mana yang memang jangka panjang mungkin bakal memberi return juga untuk kita gitu. Jadi gitu sih berapa. Wah, berarti kita harus lebih selektif dan harus Betul. berpikir kritis sebelum berinvestasi ya Bang. Betul banget gitu. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Buat teman-teman yang masih tetap mau berinvestasi di tengah isu-isu korupsi yang lagi banyaknya saat ini. Nah, apa sih Bang strategi yang dapat kita terapkan untuk sekarang ini? Gimana strateginya ketika kita tetap ingin berinvestasi di tengah-tengah kondisi yang kayak gini gitu kan. Jadi kita perlu beberapa strategi, salah satunya ya diversifikasi gitu kan. Boleh diversifikasi itu ada banyak gitu kan. Jadi boleh diversifikasi sektor, misalnya kita punya beberapa saham, tapi sahamnya kan banyak-banyak ya. Terus sahamnya misalnya kayak satu di minyak, satu di keuangan, satu misalnya satu di pertambangan, satu di keuangan gitu. Jadi ketika sektor satunya anjlok dalam artian minus nih gitu kan, tapi ada sektor keuangan yang bisa mendukung gitu, dengan harapan seperti itu. Atau diversifikasi portofolio, misalnya teman-teman punya uang nih berapa gitu kan, misalnya teman-teman mungkin risikonya udah middle lah gitu kan, mungkin boleh kayak 70% di saham gitu, atau misalnya beberapanya di obligasi gitu kan. Itu salah satu strategi kita tetap berinvestasi. Kemudian bagaimana lagi berinvestasi di pasar modal di Indonesia Bang untuk kondisi seperti ini? Ya salah satunya ya seperti yang bilang tadi kan, kita harus cross check gitu kan, kita harus teliti. Coba kita cek lagi backgroundnya, siapa sih yang pemegang. Jadi ini ada yang bagus nih. Jadi abang nih sebagai investor ya, sebagai investor trader gitu kan. Jadi abang tuh selalu berubah-ubah mindset abang ketika jadi trader nih, jadi investor trader nih.
Ada yang bilang jangan pernah kita nge-timing pasar. Ada yang bilang timing pasar tuh biar pas kita dapat di mana titik paling bagus kita dapat untungnya. Terus ada juga mindset yang bilang kayak gini, salah satu yang bagus, ikuti orang di balik perusahaannya, jangan perusahaannya gitu. Jadi baik lagi, salah satu strateginya itu kita lihat orang di belakang perusahaan itu siapa gitu. Kadang kan ada kan yang belakangan tuh yang paling signifikan tuh beberapa saham dari Barito, itu Pak PP, Prajogo Pangestu, itu salah satu yang bikin ada mindset itu tuh di pasar modal Indonesia. Ikuti orangnya, jangan ikuti perusahaannya. Kalau misalnya orangnya beli, Pak PP-nya beli, orang pada ikut beli. Ya, pada akhirnya beberapa hari naik semua gitu kan saham-saham Pak PP-nya. Jadi kita lihat background-nya gitu kan, tata kelolanya bagus nggak gitu kan. Karena di secara umum juga, secara global juga, memang tata kelola perusahaan tuh udah dinilai sekarang gitu. Udah ada indeks perhitungannya sendiri untuk tata kelola ini gitu kan. Good governance gitu kan, tata kelolanya bagus nggak gitu kan. Dia ada komisarisnya nggak, komisarisnya berguna atau nggak segala macamnya gitu. Manajemennya bagus atau nggak gitu. Jadi kita secara dengan sentimen yang kayak gini, ya itu kita harus kritis, kita harus cross check, kita harus tahu backgroundnya, kita harus bisa strategi kita gitu kan. Jadi itu sih menurut abang mungkin beberapa strategi yang penting nih, penting dari penting tuh ya itu, biar kita tuh jangan sampai kita salah masuk atau misalnya kita berinvestasi kerjaannya merah mulu kita. Jadi kayak gitu sih menurut abang. Iya teman-teman, jadi supaya nggak rugi kita tuh harus cross check lagi, perhatiin backgroundnya, dan yang paling penting tuh jangan sampai salah pilih saham, bener gak Bang? Betul sekali. Wah, episode kali ini benar-benar membuka mata kita ya teman-teman. Ternyata korupsi itu tidak hanya merugikan negara kita nih, tetapi juga membuat investor menjadi ragu menaruh uangnya di Indonesia. Bener banget. Makanya kita itu sebagai investor harus lebih kritis dan selektif. Jangan gampang tergiur sama harga yang murah. Karena kalau teman-teman FOMO, itu teman-teman nantinya bakal nyesel di belakang. Bener gak ya? Bener banget, Is. Oke, terima kasih Bang Dapi yang udah mau jadi narasumber kita hari ini, yang udah berbagi pengalaman, terus juga insight yang berguna buat kita, supaya kita nggak salah lagi dalam berinvestasi. Ya, sama-sama. Sebelumnya juga abang mau ngucapin juga terima kasih atas undangannya. Hari ini temanya juga keren sih dari teman-teman juga. Semoga lancar terus untuk kegiatannya gitu. Terima kasih Bang. Nah, buat Sobat KidBayers, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share podcast kita ini supaya nggak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.